Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mahasiswa Universitas Bumi Gora akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah MPPL atau Manajemen Perangkat Lunak, di mana tugasnya adalah membuat proyek charter. Dan di sini saya membuat proyek charter dengan judul proyek aplikasi jasa laundry modern. Pertama, saya akan mempresentasikan deskripsi proyek dan estimasi waktu yang dibuat pada proyek ini. Pada proyek ini ada proyek jasa laundry pada Laundry Tiga Bunga. Hal biasa yang terjadi pada Laundry Tiga Bunga adalah tentang pengarsipan transaksi pencucian maupun interaksi dengan pelanggan. Namun saat bertransaksi dan pencatatan data dilakukan secara manual, secara tulis tangan, dan prosesnya sangat lambat. Salah satu cara mengatasi hal tersebut adalah dengan cara pembuatan aplikasi laundry yang kami tawarkan. Dengan perancangan aplikasi ini, kami berharap Laundry Tiga Bunga dapat melakukan transaksi dengan cepat dan efisien. Dalam menganalisis dan merancang program aplikasi yang digunakan, pada proyek ini penulis menggunakan alat bantu analisis seperti IET, kelas diagram, dan merancang interface pada aplikasi. Software pengembang yang digunakan yaitu NetBeans karena menyediakan tools-tools yang memadai dan cukup mudah dipahami untuk membuat suatu program aplikasi bagi pengguna. Dari hasil pengamatan, maka penulis menetapkan sebuah judul yaitu aplikasi jasa laundry modern. Dan untuk estimasi untuk pembuatan aplikasi jasa laundry ini sekitar 1 bulan 10 hari terhitung dari tanggal 30 November 2019 sampai 10 Januari 2020. Oke, di sini nama saya Lalu Adam Partawana, NIM 1710530 226. Saya dari kelompoknya Ahmad Tijani. Di sini saya akan menjelaskan dokumen stakeholdernya. Nomor 1, posisinya programmer yang bernama I. Komang Wira Aditya yang bertanggung jawab untuk membuat dan menyelesaikan aplikasi sesuai dengan arahan sistem analis. Yang kedua, posisinya sebagai dokumentasi yang bernama Esa Aprilia Rusdi bertanggung jawab untuk mendokumentasi kegiatan saat pembuatan aplikasi, konsultasi, dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan laporan. Yang ketiga, sistem analis project manager atas nama Ahmad Arsani Takwim dan bertanggung jawab untuk merancang alur aplikasi seperti membuat ERD, kelas diagram, dan memberikan tugas kepada anggota lainnya. Anggota saya selanjutnya akan melanjutkan presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di bagian 3, yaitu struktur tim proyek, di mana struktur tim proyek ini dibagi 3, di mana yaitu ada project manager yang paling atas, dan ada sistem analis, programmer, dan dokumentasian. Di sini apa yang dimaksud dengan project manager ini? Seorang project manager mempunyai tanggung jawab dan tugas yang bermacam-macam, tidak hanya terfokus pada hal-hal yang teknis sifatnya. Bagaimana layaknya seorang project manager harus mempunyai kemampuan membuat tim tetap solid, mampu bermonitor dan mengontrol budget, serta mempunyai kemampuan analis risiko yang baik. Yang kedua, di sini ada sistem analis, di mana sistem analis ini adalah penghubung antara vendor dan profesional teknologi informasi. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengembangkan analisis biaya, pertimbangan desain, dan implementasi tim lain yang telah ditetapkan. Beberapa hal penting yang dilakukan oleh seorang sistem analis adalah sebagai berikut. Di mana yang pertama adalah bekerja dalam meneliti sebuah masalah, merencanakan solusi terhadap masalah yang ada, merekomendasikan software dan sistem yang dibutuhkan, mengkoordinir pengembangan untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau kebutuhan lainnya. Yang ketiga, ada programmer, di mana programmer ini sudah kita ketahui ya, sebagai anak kita tuh sebagai apa ya?
pembuat aplikasinya, seorang yang bertugas untuk mengimplementasikan apa yang telah dirancang oleh desainernya. Seorang programmer akan membuat kode yang menghasilkan aplikasi dengan spesifikasi kode yang rapi, bersih, rapi, dan mudah dipahami dan bebas dari error. Yang keempat yaitu documentation, di mana mendokumentasikan segala kegiatan saat pembuatan aplikasi dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan laporan dari setiap pekerjaan anggota tim. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin akan dilanjutkan pada anggota kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Andira Ardi Surya, NIM saya 17105302338, kelas 6E. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Takwim, yang dimana saya akan membahas di sini lanjutan dari Takwim, saudara Takwim yang nomor 4, analisis kebutuhan proyek. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah berdasarkan penelitian yang dilakukan permasalahan yang ada pada jasa laundry, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan dalam pengolahan data dan transaksi penerimaan maupun pengambilan barang yang masih dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan lambatnya pelayanan. Yang kedua, proses perhitungan transaksi masih menggunakan kalkulator dan kertas coretan untuk merekam hasil perhitungan sementara. Sering terjadi kesalahan perhitungan akibat kesalahan penulisan pada kertas coretan. Nah, yang selanjutnya analisis entitas. Yang pertama itu karyawan. Karyawan dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pencucian dari pelanggan. Yang kedua, detail transaksi. Admin akan memasukkan data dari apa saja yang akan dilakukan oleh laundry dan memasukkan jumlah cucian. 3. Transaksi. Pelanggan dapat mengambil cucian dengan waktu yang ditentukan. Setelah itu admin akan menghitung total harga bayar. Nah, yang selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan dari saudara Aris. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Langsung saja. C. Analisis input dan output. 1. Data karyawan. Input ID karyawan, nama karyawan, alamat, nomor HP. Output data karyawan. 2. Detail transaksi. Input ID transaksi, nama karyawan, nama pelanggan, jenis paket, tanggal masuk, tanggal keluar, jenis cucian. Outputnya admin mendata jenis cucian dari pelanggan. 3. Transaksi. Input bayar kembalian. Output admin memproses kegiatan pembayaran saat pelanggan mengambil cucian. Terus D. Analisis fitur. Pertama, fitur data karyawan, menambah data karyawan. Terus kedua, menghapus data karyawan, mengubah data karyawan, menampilkan data karyawan. Terus yang kedua, fitur detail transaksi, memasukkan data pencucian, memasukkan jenis cucian, menghitung jumlah QT dan subtotal. 3. Fitur transaksi, menampilkan data transaksi, mengubah data transaksi, melakukan pembayaran dan hitung kembalian, menampilkan detail nota dan transaksi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.